Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kuliah dasar-dasar genetika ini pertemuan yang kedua, kita akan membahas pemuliaan untuk meningkatkan kualitas induk dan benih ikan. Nah, kita akan melakukan model seleksi individu terutama ya, fokusnya di situ. Kemudian yang akan kita seleksi adalah ikan nila hitam dan ikan nila merah. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah seleksi, terutama seleksi individu. Kenapa harus seleksi? Ya, seleksi itu prinsipnya memilih secara baik dan benar calon induk terbaik untuk generasi berikutnya, ya, generasi berikutnya. Sedangkan fokusnya itu adalah memformulasikan tujuan seleksi. Nah, di sini kita fokuskan pada pertumbuhan, kecepatan tubuh. Ini mengacu daripada Komar Sumantadinata tahun 2009. Terutama adalah kecepatan tubuh yang bisa kita langsung kita lihat. Nah, nanti daya tahan, morfologi, dan sebagainya bisa mengikutinya. Nah, support yang paling besar itu adalah juga tentang SDM. SDM yang kita ikutkan di dalam program ini adalah SDM yang paham dan terampil. Maksudnya terampil dalam bidang teknik pembenihan ikan dan seterusnya. Harus ada fasilitas yang mendukung, harus ada biaya, dan harus berkelanjutan karena seleksi tidak mungkin 1 tahun, bisa 2 tahun dan 3 tahun dan seterusnya. Nah, seleksi individu yang kita lakukan ini kita lakukan karena selektif individu itu program pekerjaan atau teknologinya relatif agak sederhana, agak mudah, dapat dilakukan sambil produksi. Kemudian biayanya relatif murah karena sambil produksi. Hasil yang telah dicapai dalam seleksi individu ini adalah nila nirwana, nila jati bulan, nila bes, lele sangkuriang, udang fanami nusantara 1, dan udang jimakro. Ini yang sudah hasil-hasil yang sudah kita capai. Nah, prinsipnya itu adalah kita menyeleksi ini memang menggunakan metode seleksi individu yang dikembangkan oleh TIF 1986. Nah, saudara bisa mendownload bukunya di Google Classroom. Ya, prinsipnya ini adalah misalnya ada sepasang parent stock. Parent stock itu kemudian memijah, menghasilkan benih dalam satu populasi benih. Pada umur tertentu, misalnya kita ukur, oh rata-rata misalnya dalam umur 60 hari misalnya, misal ya. Panjang rata-ratanya adalah 100 mm atau 10 cm. Ya, oke, rata-ratanya. Rata-rata itu karena ada yang paling kecil, ini kalau ini 10, ini 9, 8, ini 7. Paling kecil 7 cm. Paling besar ini 11, 12, 13. Paling besar 13 cm. Ada 13 cm tapi beberapa saja. Nah, yang ukuran terbaik itu kita ambil 3 sampai 10%. Bisa 3%, 4%, 5%, 6%, dan seterusnya tergantung pertimbangan kita. Ya, kita ambil yang terbaik ini 3 sampai 10%. Kemudian kita pijahkan lagi. Tanda-tanda kita seleksi berhasil apabila di F1 filial, F1 itu filial 1 ini anakannya itu meningkat pertumbuhannya. Yang tadinya rata-rata pada tentunya kita misalnya kita di parent stock ini kita mengukur umur 60 hari, kita ukur 10 rata-rata 10 cm atau 100 mm. Pada hari yang sama 60 hari di F1 ternyata rata-ratanya menjadi meningkat. Yang terkecil sudah menjadi 8. Yang terbesar menjadi berapa tadi?
11, 12, 13, 14 yang terbesar. Nah, ini kemudian kita ambil lagi 3 sampai 10%. Kita ambil lagi untuk F2. Nah, F2 seharusnya juga meningkat. Rata-ratanya meningkat di angka 12. Dan seterusnya. F4, F3, M4, dan seterusnya itu harus meningkat. Ya, oke. Nah, ini agak nanti kita ubah. Nah, untuk melakukan seleksi yang baik dan benar, itu untuk memudahkan misalnya ikan nila dipijahkan induk 200 pasang induk. Dan yang memijah kita tentukan adalah 100 pasang. Jadi ini tadi walaupun seleksi individu tidak hanya satu ikan, tetapi metodologinya itu menurut KKP Kementerian Kelautan Perikanan pada saat kita memijahkan ikan itu harus minimal 200 pasang dan pada hari tertentu yang telah kita tentukan itu harus memijah 100 pasang. Nah, ini adalah pola seleksi yang telah dilakukan di Janti untuk menghasilkan hibrida terbaik. Nanti hibrida kita pertemuan yang ketiga, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini modelnya seperti ini. Seleksi, nanti kita lakukan seleksi ikan nila hitam, F1-nya berapa, parent stoknya kita sudah ada, kita ambil. Kemudian F1-nya kayak apa, F2-nya kayak apa, F3-nya kayak apa. Kemudian ikan nila merah, ikan nila merah Singapura ini kita seleksi. Yang tadinya merah sekarang agak menjadi putih. Kenapa menjadi putih? Karena menurut hasil kalau ada bintik merahnya banyak menjadi hitam nanti di keturunan di hibridisasinya. Nanti kita membicarakan hibridisasi di pertemuan kita yang ketiga. Nah, ini teknik kita lakukan dengan cara itu tadi memijahkan 200 ekor. Pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, sampai pasangan ke 200. Tapi di Janti dilakukan, kita negosiasi dengan Prof. Komar, 150 pasang. Oke, enggak apa-apa 150 pasang. Kemudian yang memijah dalam 1 minggu, waktu yang kita tentukan, itu memijah harus 100 pasang memijah semua, baru kita ambil. Kita ambil di sini dengan cara siap kohortnya, kita ambil total larva 20.000 ekor larva. Kita dederkan dalam waktu 1 bulan harus menghasilkan 10.000. Harus menghasilkan pendederan kedua 5.000. Harus mendederkan ketiga harus menghasilkan minimal kita bisa memilih 3.000. Ini SR harapan kita harus minimal itu 70%. Ya. Nah, ini akhirnya kita memilih ikan yang paling bagus. Kita pada saat seleksi kelamin 400 jantan dan 400 betina. Ini kita peroleh dari 20.000 ekor benih. Jadi seleksinya ini, seleksi yang kita lakukan itu memang memerlukan tempat, kemudian memerlukan tenaga yang cukup besar karena kita ingin menghasilkan ikan yang berkualitas bagus. Nah, ini jantan dan betina tadi kita evaluasi genetik gennya. Nah, kemarin kita sudah bicara genetik gen dalam awal kita pertemuan. Ini kita analisis genetik gen antar individu dalam satu populasi. Kita dapatkan genetikanya berapa, genetikanya berapa, genetikanya berapa. Kalau yang paling besar dibandingkan dengan rata-ratanya genetikanya berapa. Kalau yang besar dibandingkan yang kecil genetikanya berapa. Keturunan F1 berapa, ke F1 ke F2, F2 mendapatkan genetika gen berapa, F3 mendapatkan genetika gen berapa, dan seterusnya sampai F5 dan seterusnya. Ya, ini sampai umur sampai berat 250 gram yang jantan dan yang betina yang jantan itu 350 gram, yang betina 300 gram, ya. Oke. Ini dan kemudian kita pisahkan lagi dengan cara yang sama kita untuk mendapatkan F2.
Dengan cara yang sama kita mendapatkan F3. Dengan cara yang sama kita mendapatkan F4. Dengan cara yang sama kita mendapatkan F5. Dan seterusnya. Ini modelnya sama. Ya. Yang kita ukur nanti adalah genetika gennya. Nah ini teman saudara melakukan pemijahan 150 karamba, 150 pasang. Dalam waktu tertentu, dalam satu kohort, itu harus menghasilkan 100 ekor yang memijah dalam waktu 1 minggu. Nah, kemudian kita kumpulkan, kita ambil 20.000 ekor tadi. Ya, oke. Nah, apa yang dimaksud dengan genetika gen? Berdasarkan protokol P101 mengenai metode seleksi individu yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Induk Ikan Nila Nasional, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Perikanan, ya. Secara sederhana nilai genetiknya adalah seperti ini. F pada keturunan T1 keturunan T ditambah T1 dikurangi pada keturunan T dibagi dengan filial pada T kalikan 100%. Jadi genetik gen itu adalah parameter untuk mengetahui apakah dalam satu keturunan yang kita pilih itu menjadi meningkat apa tidak. Gitu. Ya. FT ini adalah nilai parameter pertumbuhan generasi T, FT plus 1 nilai parameter pertumbuhan pada generasi setelahnya. Jadi pada F2 berarti dibandingkan dengan F1 meningkatnya berapa. Nah, kemarin kita pada saat minggu yang lalu kita membicarakan menghitung genetika gen antar populasi. Dengan menggunakan rumus ini, kalau kita memilih induk yang terbagus, harapan kita nanti akan mendapat genetika gen berapa persen dari keturunan F2 yang akan kita lakukan. Oke. Barangkali ini kuliah kita yang telah kita lakukan. Untuk selanjutnya, kita menuju ke Google Room untuk diskusi. Sekian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.